Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik aja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema ya, yang sebelumnya mendiamkanmu, kini menjadi yang paling merindukanmu. Yang sebelumnya mendiamkanmu, kini menjadi yang paling merindukan kamu. Sora akan selalu mengingatkan, pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Silahkan cek-cekin semua di video ini, karena tidak mengenal batasan waktu. Mungkin ada cuma satu kartu yang cocok, 5 kartu, 10, aku nggak tahu ya. Yang pasti santai, tarik nafas, hembus nafas. Kalau mau energi yang terfokus cuma untuk kamu, silahkan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita mulai. Yang mendiamkanmu, kini menjadi yang paling kangen sama kamu, paling rindu kamu. Ada energi apa? Oke, teman-teman, ini ada energi yang terbuka. Kalau Sora lihat di sini ya, ada energi yang terbuka. Ya, ada energi yang sudah lama itu ditutupi, ada energi yang selama ini sudah lama dibendung ya, soal perasaan, soal emosi ya, teman-teman. Ada pergejolakan di sana. Ternyata di balik diemnya dia, mungkin di balik pasifnya dia, di balik situasi yang kamu merasa bahwa dia tidak berdampak apa-apa, sebenarnya ada sesuatu yang dia tahan, ada gejolak rasa di sana ya. Dimana banyak faktor kenapa dia tidak banyak merespon. Salah satunya kalau Sora lihat, dia sedang berusaha untuk berpikir, untuk benar-benar clear, mengambil keputusan apa yang dia mau ambil ya. Dimana dia banyak berusaha memahami perasaan dia sendiri. Di sini juga ada energi dimana ada gejolak batin, berusaha memahami situasi dan keadaan, perasaan dia sendiri. Dan ini juga sangat mungkin tentang berhubungan rencana-rencana, apa yang mau dilakukan ke depannya, apa yang harus diselesaikan, dan sebagainya. Orang ini juga mungkin sekali ya, teman-teman, banyak mendiamkan kamu karena memang berusaha mencari pencerahan, berusaha melihat situasi dengan benar-benar clear ya. Kalau Sora lihat di sini, karena ada begitu banyak mungkin ketidakyakinan dia, ketidaktahuan dia, kebimbangannya dia. Dia merasa segala sesuatu belum jelas. Makanya dia banyak berdiam ya, untuk melihat segala sesuatu lebih jelas. Namun pertanda-pertanda yang dia dapatkan juga semakin kuat. Dia banyak mengalami mimpi-mimpi ya, teman-teman. Yang mimpi-mimpi itu sifatnya adalah pertanda dari semesta untuk langkah apa yang dia ambil, perasaan apa yang sebenarnya ada di dalam dirinya, koneksi jiwa seperti apa yang ada antara kamu sama dia, teman-teman. Tapi di sini orang ini banyak bermimpi. Jadi kadang-kadang mimpi itu kan bahasanya itu kan nggak gampang ya. Mimpi itu kan bersifat simbol, jadi kadang-kadang butuh waktu untuk menginterpretasikannya. Tapi dari mimpi itu jelas, teman-teman, ya terkuak kalau kalian itu punya energi past life connections ya. Jadi sangat mungkin dia melihat mungkin ya, potongan kalian itu pernah punya masa lalu sama-sama, kalian itu pernah punya satu hubungan sama-sama, dimana koneksi itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Ada benang merah dari masa lampau sampai sekarang yang memang kalian terhubung untuk bertemu lagi. Mungkin saja ada hal-hal yang belum kelar, mungkin saja ada janji takdir yang pernah diucapkan, ya. Tapi ada banyak hal yang kalau dipikir pakai logika, itu nggak akan masuk pakai logika gitu ya. Dia kalau Sora di sini dia itu orang yang sebenarnya banyak pakai logika. Sedangkan namanya ikatan jiwa, namanya banyak mimpi itu nggak bisa pakai logika, teman-teman. Ya, banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan sesuatu yang solid, kayak mimpi, kayak koneksi dari past life, itu hanya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak ya. Dan ini adalah satu hubungan yang mungkin saja terasa sangat-sangat tidak mungkin ya, tapi hubungan yang terasa tidak mungkin ini akhirnya sampai kepada satu kenyataan, sesuatu yang terbuka dan sesuatu yang terkuak ya. Jadi kalau soal lihat di sini nih, ada sesuatu yang terbuka, terkuak,
tentang sesuatu yang mungkin saja terasa tidak mungkin karena banyak faktor. Mungkin tidak ada restu, mungkin terhalang situasi dan keadaan, atau ada hal-hal lain yang cukup besar ya, sampai menjadi energinya pesimis, jadi terasa tidak mungkin. Mungkin ada perbedaan di antara kalian, perbedaan keyakinan, perbedaan suku, perbedaan tingkatan sosial, dan sebagainya. Ya. Ada energi siklus perubahan di sini. Jadi ada metamorfosis. Jadi ini bisa saja perasaan dia pun berubah, teman-teman. Perasaan dia itu ada sesuatu yang tidak bisa dia hindari dari perasaan dia. Perasaan dia sudah lama ya, jadi kepompong, tapi lalu lama-lama tetap saja menetas ya, jadi kupu-kupu gitu ya. Tetap saja perasaan itu tidak bisa dibendung ya. Kalau dia masih punya perasaan sama kamu, ada perasaan kangen, ada perasaan rindu, masih kembali melihat sosok kamu ya. Tuh, karena hatinya dia itu tidak bisa dipungkiri. Hatinya dia masih menyimpan tempat tersendiri. Kamu tuh masih ada tempat tersendiri di hatinya dia, teman-teman, ya. Dan dia tidak bisa memungkiri perasaan dia, tidak bisa mengendalikan, oh, sudah ya, jangan pikirkan lagi orang ini udah berakhir, lala, itu tidak bisa, ya. Ada energi yang mengalir di sana. Nah, energi yang mengalir itu bisa saja energi koneksi di antara kalian. Dan semakin hari, perasaan itu justru semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin besar gitu ya. Perasaan itu ada di sana ya. Dan kalau Sora lihat ya, energi-energi yang sebelumnya dia banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak ketidakjelasan, semakin kesini semakin seperti lebih terbuka gitu ya, lebih tercerahkan. Ternyata masih ada emosi-emosi jiwa di sana sama kamu ya. Emosi dia tuh kayak campur baut sama kamu, teman-teman ya. Ada kangen, ada rindu, ada marah juga. Mungkin ada sesuatu yang dia kesel sama kamu. Tapi di sini kalau Sora lihat juga energinya tuh kayak mix feeling, campur aduk. Ada api gairah, api semangat gitu ya. Tapi ada juga emosional di sini. Ini inget ya, bisa vice versa. Kamu juga mungkin sama dia kayak gitu, ya. Kamu marah sama dia, kecewa sama dia, tapi di satu sisi kamu ada gairah cinta sama dia. Hah? Itu yang terjadi. Dan yang ada sekarang, energinya adalah dia tidak bisa kehilangan kamu. Energi terdalam, ada energi kehilangan terdalam ketika dia berusaha untuk melupakan kamu, teman-teman. Ya, kayak tidak siap untuk harus berakhir gitu ya. Kita coba lihat ada apa sih teman-teman di sini yang menjadi suatu situasi di antara kalian. Kalau Sora lihat di sini ada masalah tentang ketegasan perasaan ya, ada masalah tentang ketegasan perasaan, ada masalah tentang yakinnya sebuah perasaan, teman-teman, dan apakah kalian menginginkan hal yang sama ya. Jadi selama ini orang ini itu kayak masih maju mundur, enggak yakin tentang hati dan perasaannya. Apakah kalian memang satu visi? Apakah kayak memang kalian ini bisa bersatu? Apakah kalian bisa sama-sama kerjasama soal hubungan ini gitu ya, teman-teman. Tapi energi ketika dia ngerasa dia tuh sangat-sangat emosional sebenarnya sama kamu ya, banyak pakai perasaan di sini. Ya, bahkan energi terkenang-kenang soal kamu dan energi ingin bisa mengulang kenangan kembali, rekonsiliasi itu sangat besar ya. Kita mau coba lihat di sini ya, ada situasi apa yang mungkin menjadi suatu pertimbangan dia sampai dia maju mundur sama kamu ya. Kita coba lihat kenapa sebelumnya dia banyak menghindari kamu ya. Yang pertama, teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada yang berciri-ciri dia itu ada sisi sporty, dia suka sports ya. Ini kartunya macam-macam, jadi Sora akan coba lihat di sini apa yang terungkap dulu ya, teman-teman. Nah, kalau Sora lihat di sini ada sisi dia itu masih banyak yang mungkin secara literal belum siap untuk serius relationship ya. Tapi kalau Sora lihat di sini banyak hal yang sedang dia pertimbangkan. Ya, banyak hal yang harus dipertimbangkan sama dia. Mungkin tentang rencana masa depan, situasi keuangan dia, keadaannya dia, teman-teman. Karena kalau Sora lihat, orang ini itu masih berusaha menyusun masa depannya, masih berusaha menyusun berbagai hal. Jadi makanya dia belum
apa namanya, mengambil sebuah keputusan yang tepat gitu ya. Orang ini cukup terkenal ya di lingkungannya dia, mungkin dia punya banyak teman, punya banyak networking gitu ya kalau surat di sini. Orangnya seneng untuk tenang, untuk damai. Kalian mungkin sering pergi liburan bareng atau ketemu ketika kalian pernah berlibur bareng ya. Dan kalau Sora lihat di sini, banyak hal di dalam hidupnya dia itu yang nggak stabil ya. Banyak hal yang berubah, banyak hal-hal yang nggak stabil. Nah itu yang kayak dia itu seperti belum siap gitu ya. Mungkin bisa tiba-tiba ada kendala di keluarganya, ada kendala di kerjaannya, ada kendala di kehidupannya, ada kendala di kesehatannya. Yang kayak itu membuat dia tidak yakin soal hubungan selama ini ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada situasi keuangan yang juga menjadi mungkin isu ya. Untuk dia merasa tidak yakin untuk yang namanya maju ke depan gitu ya. Ada sesuatu yang kayak membuat dia tuh ngerasa aku harus ada fokus dulu sebenarnya ya. Fokusnya apa dulu nih gitu loh teman-teman. Kamu banyak yang berkenalan sama dia melalui internet atau sosial media gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi ada pertikaian batin antara apa yang mau benar-benar dia usahakan dulu ya. Apalagi di sini dia ngerasa banyak mungkin sudah bikin kamu kecewa ya. Mungkin pernah melukai kamu dengan kata-katanya dia, dengan perilakunya dia gitu ya, karena ketidaksiapannya dia. Tuh. Banyak emosi bercampur aduk di sini. Ada emosi marah, tapi di sini juga ada hasad yang sangat kuat, teman-teman. Oke? Karena kalau Sora lihat orang ini tuh kayak masih ada sisinya di dirinya dia yang sebelumnya itu belum siap, teman-teman. Ya, masih belum siap. Jadi mungkin kayak di sini dia itu relationship itu belum sampai sedalam itu sebelumnya buat dia ya teman-teman. Orang ini bisa saja suka pantai, atau kamu yang suka pantai, kalian mungkin sering nonton film bareng, suka makan popcorn gitu ya. Tuh. Karena kalau surat di sini dia itu belum benar-benar memahami perasaan dia sendiri, belum benar-benar memahami juga rencana masa depan. Jadi ini ngomongin soal kesiapan mental memang. Ya, kesiapan mental, kesiapan jiwa, kondisi-kondisinya di sana ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada komunikasi di antara kalian yang mungkin juga belum clear sebelumnya ya. Mungkin ada kesalahpahaman gitu ya. Lalu kenapa dia sekarang sangat kangen sama kamu? Teman-teman, dia menyadari bahwa kamu itu membuat dia tersadar kalau banyak isu di dalam diri dia yang belum kelar, yang harus dia kelarin. Jadi kamu itu men-trigger justru. Membuat dia banyak berkembang ya, secara kesadaran jiwa kamu banyak berkembang gitu ya teman-teman. Kamu membantu dia berkembang kesadaran jiwanya. Meskipun selama ini dia itu berusaha menolak ya, kalau kalian terhubung, kalian terkoneksi, dia itu banyak denial ya, mencoba untuk menghindari itu semua. Karena ketidaksiapannya dia, ada trauma, ada ketakutan ya. Yang tadi Sora udah bilang. Jadi semakin berusaha lari dari kamu. Tapi semakin berusaha lari dari kamu, semakin perasaan itu terikat kuat sama kamu ya. Semakin dia itu kangen kamu, masih pingin cari tahu soal kamu. Dia berusaha untuk menyelesaikan isu dengan dirinya dia sendiri. Makanya dia banyak mendiamkan kamu karena dia ingin fokus sama dirinya sendiri ya teman-teman. Tapi hatinya dia justru terbeban ya, karena sekarang ada energi kerinduan yang sangat banyak. Dan kalau Sora lihat di sini, ada perasaan di mana dia itu bebannya itu bukan artinya buruk ya, bebannya lebih kepada kerinduan sama kamu, memikirkan soal kamu. Karena di sini ada intuisi batin yang memang tidak bisa dibohongi ya. Bisa saja dia mencari keberadaan kamu, memikirkan soal kamu. Dia diemin kamu tapi mikirin soal kamu ya, gitu loh. Intuisi nggak bisa dibohongin tuh. Di sini ada perasaan dia itu ngerasa nyaman sama kamu. Kamu sosok yang bisa menjadi sosok yang mampu untuk menangani dia, mampu untuk memahami dia, mampu untuk membuat dia bangkit teman-teman dari situasi yang sulit. Kamu memberikan dia energi yang positif. Kamu tuh kayak baterai yang motivasi dia. Kamu yang ada di sana ketika segala sesuatu itu nggak bagus ya. Dan gairah dia ke kamu seperti selalu ada keinginan, selalu ada hasrat yang kuat. Perasaan dia yang terdalam ke kamu. Yang pertama, dia merasa sekarang banyak banget tertekan oleh perasaan rindu, stres juga mungkin sama situasi dan keadaan dia, ya.
Dan di sini juga ada energi merasa bersalah, ya, karena dia tidak bisa memenuhi janji jiwa dia sama kamu, ya. Dia berharap masih ada waktu untuk kalian bisa sama-sama. Dia masih berharap ada waktu kalian bisa saling mengisi kembali. Dia itu seperti nggak siap untuk harus jujur terbuka sama kamu soal situasinya dia, keadaannya dia, ketidaksiapannya dia. Dia tahu di sini dia yang banyak salah ke kamu, teman-teman. Ya, di sini dia ngerasa energinya sangat kuat, dia yang salah sama kamu. Ya. Dan kenapa dia maju mundur dalam bersikap? Karena kalau surat di sini dia itu tidak siap kalau harus berhadapan sama kamu, ya. Dan dia merasa mungkin saja sudah terlalu telat untuk diri dia. Banyak melakukan respon ke kamu, pergerakan ke kamu. Dia di sini juga merasa terlalu banyak dia itu dipengaruhi, ya. Pendapatnya dia, pikirannya dia sama orang lain gitu loh, ya. Jadi kayak kurang bisa tegas. Kamu masih memegang bagian dari hati aku, ya. Dan aku selama ini hanya tidak fokus. Jadi kenapa mendiamkan? Karena dia nggak fokus, teman-teman. Sekarang dia sangat-sangat menginginkan kamu, ya, kangen sama kamu, rindu kamu, ingin sentuhan fisik sama kamu. Dan aku tahu aku sudah melakukan kesalahan terbesar dengan, ya, menghindari kamu dan mendiamkan kamu. Hanya memang ada hal-hal yang juga harus dia selesaikan, gitu loh. Makanya kenapa dia mengorbankan sebelumnya perasaan dia. Tuh, aku harus pergi dulu sendiri. Jadi dia mengambil waktu memang benar-benar untuk mikir. Yang tadi Sora udah ngomong di awal kan. Aku tuh sebenarnya pingin nyamperin kamu, pingin menghampiri kamu. Tapi kalau yang Sora lihat di sini ada energi dia itu maju mundur, nggak yakin gitu loh, ya, untuk ada pergerakan ke kamu gitu, ya. Kenapa? Ya itu tadi, banyak ketidaksiapannya dia gitu, ya, banyak ketakutannya dia. Kecantikan kamu, fisik maupun energi itu sudah menjadi kegantengan kamu, ya. Energi kamu intinya adalah menghipnotis dia sih kalau soal secara fisik juga, ya. Dan di sini dia mendapatkan banyak sekali energi pembelajaran, ya. Banyak perjalanan hati, perjalanan jiwa, perjalanan dia memahami perasaan dia sama kamu. Yang paling dia inginkan dari kamu pada saat ini, teman-teman, dia hanya kepingin untuk bisa berdua saja, menghabiskan waktu sama kamu, ya, dengan romantisme, dengan menuangkan segala rindu, ya. Tuh, teman-teman lihat ya, kartu dari past life connections itu sampai 2 kali keulang loh. Ya, ini jadi suatu pengulangan sebagai satu pernyataan jelas di sini, ya. Dia berharap kamu masih mau membuka diri kamu, membuka hati kamu untuk bisa nerima dia, mungkin masih mau untuk berusaha memahami dia. Itu yang dia harapkan, ya. Karena memang di sini ada energi ketergantungan. Jadi di sini ada energi dia tidak bisa lepas dari kamu, ya. Dan di sini kalau Sora lihat dia itu ada energi melekat sama kamu, teman-teman, ya. Tapi dia tahu dia tidak bisa memaksakan kamu. Jadi orang ini kalau Sora lihat akan berusaha ke kamu lagi, tapi dia tidak mau memaksakan, teman-teman, ya. Dia tidak mau memaksakan. Kamu akan lihat teman sebenarnya dari awal tanda-tandanya. Ketidaksiapan dia pun sebenarnya dari awal udah kelihatan kok tanda-tandanya, ya. Dia cuma berharap kamu itu mau memberikan dia kesempatan, ya. Intinya gitu. Dia berharap kalaupun dia datang, kamu bisa lihat dia kasih dia kesempatan. Karena banyak di sini kalian itu banyak yang masih takut-takut, ya, itu loh sama dia. Nasehatnya apa? Teman-teman, ikuti energi intuisi kamu. Feminim itu ngomongin intuisi, ngomongin kemurnian energi, ngomongin pemahaman yang lebih mendalam, ya. Coba kamu lebih banyak baca, teman-teman, cari tahu juga, mungkin bisa jadi input untuk kamu dalam mengambil keputusan soal masalahnya dia, ya. Dan sabarlah untuk melihat ini semua proses. Ujungnya kamu jadi atau enggak atau sama dia, tapi ini di sini ada perjalanan jiwa, ya. Ada perjalanan jiwa antara kamu sama orang ini kalau Sora lihat, ya. Apapun hasil akhirnya, ini adalah sebuah proses. Kapan orang ini akan ke kamu? Very soon, segera, secepatnya.
ya. Jalani prosesnya, terima prosesnya teman-teman ya. Yang kamu harus lakukan hanyalah terima dan percayai prosesnya ya. Sambil kamu pakai intuisi kamu, kebijaksanaan kamu ya. Mungkin kamu perlu untuk lebih jelas ya terhadap energinya. Silahkan bersihkan energi cakra-cakra di titik-titik cakra kamu biar semakin bersih dan jelas untuk bisa melihat segala sesuatunya lebih clear. Intuisi kamu semakin baik. Di sini ada batu clear quartz. Yang jelas energi clear quartz itu sangat bagus banget. Batunya juga lebih mahal daripada batu yang sebelumnya Sora bikin ya. Dan ini sudah Sora booster dengan energi healing. Jadi dia bawa positivity, bawa hal-hal baik di dalam hidup kamu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat, ini juga bisa buat Sora bikin untuk buat bantu grounding teman-teman. Ya, buat kamu yang sering gak fokus, pikirannya kemana-mana, kayak gitu ya. Atau kamu teman-teman di sini ada pola-pola berulang. Silahkan dibeli selagi masih ada. Ya, jadi kamu beli bukan cuma gelangnya, kamu juga beli programnya. Kenapa harus Sora jelasin setiap hari? Karena Sora nggak tahu siapa aja yang nonton video hari ini atau video kemarin atau hari-hari sebelumnya. Harga saat video ini dibuat 240.000, bisa dibeli di Instagram Sora @sora_tarot, atau enggak kamu bisa beli di Tokopedia, linknya ada di bawah. Dan harganya jadi lebih mahal karena otomatis dipotong sama platform ya, yang komisinya lumayan besar. Silahkan dibeli selagi masih ada, bukan jimat, bukan isi kodam. Ya, nanti diketawain sama dukun-dukun yang asli. Kodam harga 240.000 tuh nggak ada. Nanti dikasih kodam cacing tanah kamu kalau 240.000. Ya, oke. Ini energi teman-teman ya, jadi di booster, oke, untuk membantu. Nah, bukan jimatan juga, jadi bukan serta merta Kak Sora habis aku beli gelang ini otomatis aku energinya bagus terus aku dapat jodoh. Kalau kamu nggak berusaha, kamu nggak positive thinking, kamu nggak apa ya, nggak bisa datang juga. Paham? Ya, jadi Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan teman-teman, terima kasih sudah boleh promo. Ini tidak dijual terpisah. Bintang lambang harapan, bulan lambang intuisi dan perubahan baik. Sora tunggu ya pemesanannya. Terima kasih sudah mendengarkan saya berjualan. Oke, kita lihat ya astrologi yang terungkap di sini. Ada Aries, ada Capricorn, ada Libra, ya, ada Taurus, ada Virgo, ada Gemini, dan ada Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ya teman-teman, apa yang terungkap di sini alfabetnya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabetnya dia, plat nomor kendaraan dan sebagainya. Teman-teman yang pengen personal reading bisa ya, atau pengen beli kartu, pengen beli alat-alat pembacaan, pengen belajar sama Sora, berhubung masih bisa juga boleh ya. Atau mau baca bazi buat tahu jalan hidup biar lebih jelas juga bisa. Oke? Bazi itu akurasinya tinggi karena dia itu jalan takdir. Namanya aja bahasa Inggrisnya Destiny Reading. Oke? FRRUNTJPECIJBHOFI 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sora tunggu belanjanya. Dan jangan lupa juga teman-teman dukung Sora ya dengan personal reading atau kasih super stiker di bawah, itu sudah sangat membantu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye bye.